Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ansor Pasuruan. Untuk podcast kali ini saya tidak sendirian tentunya. Saya sudah mengundang dua sosok kader Ansor Banser yang tentunya loyalitasnya tidak diragukan lagi. Baik, langsung saja kita sapa dengan sahabat Gus Mindar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dan sahabat Haryono ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya saya? Alhamdulillah sehat. Sahabat Haryono ini apa ya? Termasuk AKD ya. Pejabat termasuk. Iya. Nggak main-main, kita sudah mengundang pejabat dari negeri di atas awan. Tentunya. Ya, periode berapa ya? Saya kades periode kedua. Oh, kades di periode kedua. Periode kedua. 2000 Mulai 2014 ya. 2014 sampai 2019. Sekarang sampai 2019 sampai 2024 ya. 2020 sampai 2025. 2025 ya. Itu untuk sahabat Haryono. Ini nggak main-main ini dua. Yang satunya ini adalah PNS. PNS, pegawai negeri sipil tentunya. Jadi guru atau gimana? Ya, alhamdulillah. Nah, dinasnya di salah satu lembaga SD kami di Kecamatan itu. Ini angkatan tahun PNS-nya 2014. Oh, diterima mulai 2014. Ya, tapi kalau istilah di SD itu ada istilah sukarelawan, sukwa. Wah, sukwa. Itu tahun 2003. Berarti mengajar mulai 2003. 2003 sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Selain mengajar, kesibukannya ya di Ansor ini ya. Betul, hikmah juga kan begitu. Pulang sekolah pastinya sahabat-sahabat Ansor Banser ini di wilayah Kecamatan itu. Melepas lelah selain dengan anak-anak, selain pulang ke rumah ketemu dengan anak kan begitu. Setelah itu keluar lagi untuk berhikmah. Sahabat Haryono, ini kalau dilihat base-nya ya, kita lihat base-nya sangatlah tidak mudah lagi tentunya ya. Sudah berapa tahun berada di Ansor Banser? Tua. Saya di Ansor Banser itu semenjak periodenya Gus Dowi. Gus Dowi itu 2000 berapa? 2001 atau 2000 perkiraan itu sekitaran 2000 ya, sudah sangat senior sekali dan sampai sekarang masih menjabat ya. Sampai sekarang masih digondeli. Ini masih digondeli. Sebenarnya sudah di kepengurusan MWCNU. Oh, sebetulnya sudah ada di MWCNU-nya. Iya. Terus masih sahabat Usminal tidak mau ditinggalkan. Betul. Nah, beliau ini pengalamannya sangat luar biasa di organisasi, sudah sangat senior sekali. Kalau saya lihat, beliau juga ada di kepengurusan PJ Ansor gitu. Pernah di PJ Ansor. Kemudian saya tarik lagi di PAC. Pernah jadi ketua ranting juga gitu. Pernah jadi ketua ranting juga. Sebetulnya kalau dilihat sejarahnya mulai dari bawah sih, dari ranting, dari PAC, terus kemudian ke PJ, kembali ke PAC lagi. Di awal tahun 2020 ini saya minta lagi untuk membantu kepengurusan di tingkat kecamatan di PAC Tutur ini. Karena beliau sudah sangat senior, mungkin bisa memberikan masukan yang luar biasa lah untuk kemajuan organisasi, khususnya Ansor Banser yang ada di wilayah Kecamatan itu. Jadi plus penasihat, pengurus plus penasihat. Betul. Terbukti hasilnya kan itu. Iya, betul. Ansor Banser jumlah berapa sekarang ini? Sudah tidak dilakukan lagi nih kalau itu ini. Sudah. Kalau Ansor Banser total ya kurang lebih 500-an. Kalau khusus Bansernya sekitar 300 ya. Berseragam semua ya? Berseragam lengkap. Iya. Sudah diklat semua. Diklat semua dan bersertifikat bersertifikat ber-KTA.
Pembaretan itu sudah 300 wis. Setelah pembaretan itu masih banyak sahabat-sahabat di ranting itu yang nambah jumlah anggotanya. Kemarin kita pantau itu ada Sumber Pitu itu juga sangat banyak penambahan anggotanya, yang termasuk ikut PKD kemarin itu banyak anggota-anggota baru. Termasuk Banser juga dari pembaretan sampai sekarang itu masih banyak yang tertarik mengikuti Banser. Iya, Bansernya berarti Iya, minat ke Bansernya banyak. Banyak. Tapi kalau untuk di Ansornya ya ada juga aja. Ada, tapi yang lumayan. Yang kemarin lulusannya berapa yang kemarin? Kemarin itu lulusan itu kan total 85, yang dari Lumbang kan 2. Oh iya, 83 ada kalau kita. 83. Yang Kader murni asli tutur gitu ya. kader murni asli tutur yang sudah beliau itu menjabat sudah ada 2 periode jalan ini berarti. Oh iya. Sama dengan saya posisinya yang ikut PKD kemarin itu jajaran pengurus harian. Iya. Ketua, sekretaris, bendahara itu wajib itu ikut kemarin. Nah, ditambah dengan anggota-anggota yang masih belum PKD. Alhamdulillah dari 85 itu bisa lulus semua, dan itu adalah harapan kita ke depan. Iya. Untuk menggantikan dan meneruskan perjuangan komandan ini. Wah. Di tutur itu Senior. lengkap lah kalau di tutur. Banser ada, kemudian Ansornya juga banyak, RA-nya pun jalan. Di jalan Ansornya jalan. Ansornya jalan terus. Alhamdulillah kalau kayak gitu hidup berarti kan ya. Betul. Iya. Untuk perwira juga alhamdulillah kita punya 46 yang sudah lulus. Susbahan. Iya, Nah, susbahan. itu juga nanti bisa kita harapkan lah untuk memberikan motivasi dan mendidik lah dari sahabat-sahabat Banser yang masih baru. Ya, baru dan apalagi yang hanya partisipannya ya, partisipannya agar bisa bersertifikat tentunya. Iya. Ya, kalau saya melihat kesibukan sahabat Haryono di mana itu ya, di AKD-nya ya, di Kades. Kades mana? Kades Kalibujang. Kades Kalibujang dengan kesibukannya rapat ke sana ke sini ya. Keluh kesahnya menjadi Ansor Banser selamanya sampai sekarang ini mulai ngikut menjadi sahabat Ansor mengikuti berkhidmat di Ansor Banser. Kalau di Ansor itu saya kira dari niatnya saja, Iya. Pak Muiz. Kalau kita itu niatnya ikhlas, ya, Iya. jadi apa saja tetap kita berkhidmat di Gerakan Pemuda Ansor. Iya. Bahkan saya itu di Ansor Banser itu lama sebelum menjadi kepala desa. Sebelum menjadi kepala desa. Itu. Saya mulai dari kepengurusan tingkat ranting, kemudian ke PAC, kemudian ke PC. Di PC itu masanya ketua PC itu Gus Daniel. Oh, masanya Mas Daniel ya. Itu jadi pengurus PC. Kemudian terjun lagi ke PAC sampai sekarang. Nggak ada hambatan nggak, maksudnya itu mungkin malas gitu ngurusi ada kayak gitu apa gimana? Enggak, kalau saya di organisasi itu sejak dulu enggak pernah males. Bahkan sudah jadi kepala desa ini, saya masih menyempatkan untuk Di sela-sela kesibukan. di sela-sela kesibukan dan hari libur itu saya masih menyempatkan berkhidmat di sama-sama berkhidmat sih sebetulnya. Yang membedakan hanyalah ya sama kayak gini, semua orang itu sama-sama makan nasinya, sama-sama yang membedakan hanya pendapatan. Kalau pendapat itu kan bisa disamakan, cuma kalau pendapatan tidak bisa kan begitu ya. Kalau berkhidmat di desa jadi kepala desa ya niatnya berkhidmat juga, tapi kan dapat gaji. Iya. Tapi kalau di Ansor Banser ini Murni ya. 0%. Ya bahkan kita bisa mengeluarkan ya. Kita keluar sendiri. Banser itu kan gitu istilahnya. Iya. Seragam baju dewe, seragam tubuh dewe, tugas tanggung dewe kan gitu. Modalnya cuma satu, ikhlas itu aja.
Ya betul. Jadi modalkan ikhlas dan akhirnya berbuah kemanisan. Akhirnya 2 periode menjadi Kades Kalipucang. Ya. Alhamdulillah Pak Haji. Alhamdulillah. Ya tidak menutupi kemungkinan kan itu berkah dari berkah dari organisasi lah. Organisasi Nahdlatul Ulama dan Kiai Wahab Hasbullah tentunya. Ya. Untuk sahabat Wismindar ya. Sahabat ketua ini 2 periode ya, memimpin periode jalan ini. pimpinan anak cabang tutur. Sama, 2 periode. 2 periodenya kan sama ya. Sama. Kan tentunya keluh kesahnya kan juga ada kan. Gimana apa itu namanya memimpin anggota wis kabeh wong kan enggak apa ya namanya itu enggak nurut kabeh gitu. Ya. Memang betul sahabat Umis ya, jadi selama 2 periode mungkin ini yang jelas ya satu kata mungkin ya totalitas. Iya. Kalau nggak totalitas saya kira nggak bisa. Iya. Karena terus terang di Ansor khususnya di kecamatan itu memang tidak ada sumber dana sama sekali. Iya. Itu yang pertama. Kita tahu semuanya bahwa organisasi itu kan harus ada sumber dana sebetulnya. Iya. Kalau nggak ada itu ya sulit kalau kita nggak totalitas. Jadi saya mengatakan totalitas itu karena memang ya itu tadi ya yang jadi jargonnya Banser itu seragam tuku dewe, Iya. futsal sangu tuku dewe, semuanya kan Tuku dewe ya. itu saya dan pengurus yang lain mungkin semuanya itu sudah mengorbankan semuanya totalitas. Jadi waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi ini semuanya kita korbankan untuk berkhidmat di Ansor ini. Karena waktu itu ya berharga juga. Kita di Ansor ini 1 periode cuma 2 tahun. Sedangkan di 2 tahun itu kalau kita lihat di aturan organisasinya harus melaksanakan 1 kali Diklat, 1 kali PKD yang seperti itu. Dan sedangkan di tingkat PAJ itu kita membawai desa yang ada di wilayah kecamatan. Berapa desa? 12 desa. Nah, kalau kita tidak mengenalkan promosi, sosialisasi ke ranting-ranting, masa bisa kita melaksanakan BKD dan Diklat? Iya. Nah, itu yang pertama. Memang di periode awal kita memang turba. Program kita yang pertama di tahun 2020 awal sebelum pandemi itu karena kita konferensi di bulan Desember 2019. Bulan 1 itu kita rapat di kepengurusan untuk menyusun program kerja. Sebelum konferensi? Setelah konferensi 2019 Desember waktu itu, bulan 1 kita langsung adakan rapat waktu itu, rapat kepengurusan di tingkatan PAJ yang menghasilkan program yang pertama adalah turba, noto ranting waktu itu. Itu dimulai tanggal 1 Februari sahabat Muiz. Mulai Februari. 1 Februari itu sudah kita jadwal ranting mana yang akan kita kunjungi. Nah, itu alhamdulillah dari 12 ranting mulai dari Februari itu sudah berjalan, meskipun di pertengahan jalan ada pembatasan waktu itu. Pembatasan? Karena adanya pandemi. Karena pandemi itu. Oh, pembatasan kerumunan itu ya. Iya, jadi kami dari pihak kecamatan, kemudian dari kepala desa itu sudah ada peringatan tidak boleh berkerumun, sehingga program kita sempat tersendat waktu itu, dan selesai waktu itu sebelum pelantikan itu insya Allah di bulan September baru kelar kita mengadakan turba ini. Nah, turba itu kita langsung mengadakan rapat anggota waktu itu. Jadi bulan 1 itu rapat anggota di ranting ini. Dan itu 1 ranting kita memerlukan waktu 4 sampai 5 kali kita turba ini. Jadi yang pertama kita suami dulu jajaran pemerintahan desa, ya, mohon doa restu untuk ngurip-nguripi yang ada di ranting ini untuk ansor-ansornya. Jadi menyuruh para kades-kades pemerintah desa, mohon dukungan kepada beliau-beliau ini. Itu yang pertama. Kemudian ke jajaran Rois Surya dan Bintia Ranting. Nah, kemudian ke tokoh-tokoh masyarakat. Nah, kemudian kita cari sahabat-sahabat yang dulu pernah berkhidmat
di kepengurusan Ansor. Karena di Tutur itu sudah pernah terbentuk di zamannya sahabat Woko ya. Iya. Tapi karena ada kepengurusannya tapi tidak aktif, ya itu yang kita cari. Nah, kita soani ke rumahnya, Diaktifkan kembali. kita aktifkan kembali. Nah, kalau beliau sanggup, alhamdulillah. Kalau beliau tidak sanggup, kita nanti bantuan. Mau dibantu, Pak Haji mau dibantu. Iya. Nah, ini untuk meneruskan ini, melanjutkan perjuangan jenengan ini, kita minta bantuan ditunjuk kira-kira kita ke siapa ini. Nah, itu Arahannya. arahannya. Akhirnya beliau ini juga sangat membantu sehingga kita buat undangannya. Rapatnya itu kebanyakan di ketua ranting yang lama, Iya. tempatnya itu, dan kita membuat undangan yang bagi beliau ini. Oh, fasilitatornya. Nah, difasilitasi penuh sehingga kita datang langsung kita adakan rapat. Saat itu juga sudah. Jadi memang tidak 1-2 kali kita terjun ke ranting itu untuk menghidupi ranting. Iya. Jadi satu desa itu bisa 4-5 kali bahkan lebih. Ya itu. Jadi Cara antar desa ke desa itu nyampe jauh-jauh atau gimana? iya ada yang Aksesnya itu sulit. Yang paling jauh itu ya sekitar 15 km. Yang paling jauh. Saya kira kalau memang jarak itu saya kira tidak menjadi permasalahan karena hanya untuk satu kecamatan kan. Hanya tadi kita niatnya totalitasnya tadi. Nah, itu totalitas Kelasan tadi. Jadi sesuai dengan program yang sudah kita sepakati 12 desa harus selesai. pada periode itu Ya, rapat anggota dan dibentuk itu harus selesai. harus selesai. Ya. Untuk yang sekarang, Nah, untuk yang sekarang ini alhamdulillah di periode ini sudah melaksanakan PKD lah. Itu tahap pertama PKD. memang PKD. Program kita selanjutnya ini adalah pelantikan. oh pelantikan ranting. Ranting juga PAJ, kita juga belum dilantik. Oh iya, PAC kan baru terbentuk memang. PAC kan baru terbentuk. Tapi alhamdulillahnya saya sempat di acara rapat anggota yang di periode ini kan juga sudah ranting-ranting sudah melaksanakan rapat anggota semuanya untuk memilih ketua ranting yang baru. Ketua ranting. Waktu itu kebarengan dengan momen Susbalan yang diupah barengan juga dengan Cobanjoyo, acara apel kader PKPNU. Oh, apel kader PKP. Itu kita dalam rangka rapat anggota sewilayah kecamatan Tutur itu belum selesai. Jadi kepemimpinan di tingkat ranting itu masih belum normal rasanya. Jadi kita masih di grup PAC yang di dalamnya ada kepengurusan ranting, itu masih ada yang ganti ketua, ada yang ganti satworkel. Nah, itu masih belum normal sehingga kita instruksi untuk Susbalan nantinya nih, untuk Susbalan, kemudian instruksi untuk yang di Cobanjoyo itu agak kesulitan. Kebarengan juga dengan acara apa waktu itu? Akreditasi nanti. Ya. Akreditasi juga. Kalau dilihat seakan-akan nggak ada waktu untuk keluarga gitu. Nggak. Iya. Kalau saya lihat ceritanya yang ada di Tutur ini, saya ambil kesimpulan bahwasanya itu kegiatannya sangat padat sekali gitu. Nah, kapan waktu untuk keluarganya itu kapan? Ya, itu kan jadi pertanyaan takutnya kan gitu. Iya kan, tetaplah keluarga kan harus Tetap kita masih utamakan keluarga. Baginya itu gimana? Kalau kelihatannya kan kegiatannya ini ada PKD, ada Susbalan, ada pertemuan, kurba, sambang ranting, itu semuanya. Itu kan kalau gini, kegiatannya itu kalau dengan teman-teman terutama sahabat ketua ini kalau mengadakan kegiatan itu yang paling padat itu malam hari. Yang sering malam. Yang sering itu malam hari. Dan kalau di Tutur itu kan dataran tinggi, kalau malam gimana? Dan jalannya juga kan berliku, naik turun, nggak takut sama itu. Jalan terus itu. Jalan. Dan alhamdulillah sekarang lengkap. 12 ranting itu kepengurusannya lengkap.
kemudian ya bersertifikat semua, sudah PKD semua, dan bansernya sudah diklarsar semua, bahkan sudah susbalan gitu. Cuma kalau kepengurusan ranting itu sudah penuhi target 12 dua lengkap, 12 desa, hanya tinggal target anggota banser ini masih belum memenuhi target. Sebenarnya target saya itu satu ranting itu 1 pelton. Ya. Ya. Sangat salut sebetulnya dengan sahabat Daryono dengan umur yang gimana ya, sudah mendekati berapa ini? 50 lebih. 50 lebih. Kepala 5. Oh. Anak sudah berapa? 4. Oh, anak sudah 2. Tapi masih sehat karena sering berlatih dengan sahabat-sahabat banser. Sering berlatih atau banyak yang muda-muda? Karena masih melatih yang muda-muda. Sudah cucu 2. 2. Sudah cucu 2 masih sempat berkhidmat. Harusnya sahabat ketua kalau nggak aktif ini malu sebetulnya. Gitu. Ini ya. Nah, ini sebetulnya dibuat contoh lah untuk sahabat-sahabat yang lain dari PAC manapun. Ya, ini sudah berkeluarga, dia sudah punya cucu, anak juga 4, ya, tetap masih semangat lah tentunya. Ya, untuk sahabat Wismida sendiri, ya, sahabat Wismida ya dengan kesibukannya tadi ya mengajar terus, Ya. tip untuk Ya. apa ya? Tadi di awal sudah saya sampaikan itu kan totalitas. Iya. Enggak, maksudnya kan Ya. kalau memang totalitas memang diperlukan kan memang, cuman kan untuk apa itu namanya membaginya kan antara keluarga. Pasti ada yang dikorbankan kan. Nah, Iya. bisa itu pasti Jalan korbannya kan ada Jadi gitu. kita korbankan, ya mungkin waktu untuk keluarga juga terkorbankan. Ya. Bukan terkorbankan sebetulnya. Apa ini? Berkurang Ya. terkurang. Pasti ada yang terkurangi lah. Iya. Karena setelah pulang ngajar itu otomatis kita sudah memikirkan organisasi kan. Iya, betul. Mikir ke sana. Jadi sebelum menjadi ketua itu, setelah terpilih, saya langsung ke nyonya, ke istri saya. Iya. Nah, jadi saya sampaikan bahwa setelah ini itu sudah saya berikan, saya akan banyak tersita waktuku untuk organisasi. Sampai itu, saya menaruh ikhlas, waktunya tidak banyak, cuma 2 tahun. Itu saya bikin. 2 tahun. Nanti setelah 2 tahun, begitulah. Nanti waktu saya akan lebih banyak kesampaian. Terpilih kembali, waduh nambah lagi di bonus itu. Berarti yang tadinya pamit 2 tahun sekarang menjadi 4 tahun ya. Tapi itu kan tidak lama, nanti kita ada waktunya sendirilah. Nah, tapi untuk membawa keluarga apa ya? Keluarga bermain-main Ya pasti itu. Paling tidak kalau ada waktu senggang kita ajak makan-makan lah, makan di luar. Iya. Atau sambang ke rumah saudara. makan di luar, masak di rumah, cuman makan di teras itu aja. Itu salah satu untuk refreshing yang mungkin kita keluar satu keluarga kemana. Tapi di Tutur sendiri kaya akan wisata alamnya kan sebetulnya. Yang baru-baru ini apa itu namanya? Kafe-kafe kan banyak. Jadi kafe-kafe yang ada di wilayah Kecamatan Tutur itu saya sama istri sama sekeluarga itu sudah datang semuanya, sudah pernah semuanya. Referensinya mungkin ke sana. Jadi mana yang belum, kapan-kapan nanti ke sana setelah makan di sini, ayo ben-ben nanti ya seperti itu. Referensi ke sana saja, enggak terlalu jauh-jauh. Dengan keluarga kecil. Iya. Sudah berapa anaknya? 2. 2, 4, 2. Ini keluarga besar berarti dan Daryono ini. Sudah sangat senior kalau Itu sudah sangat senior. Mungkin apa ya, statement apa untuk semangat untuk para PAC atau anggota PAC atau anggota ranting Ya. yang ada di Kecamatan Tutur khususnya. Mungkin dari sahabat Kusminda dulu atau gimana?
Ya. Atau dari Danariono? Ya, mungkin Ketua dulu aja. Kalau dari saya, waktu kita berhikmah secara resmi di dalam aturan organisasi itu sebenarnya tidak lama. Satu periode itu hanya 2 tahun. Saya kira itu perlu dimaksimalkan. Jadi apa yang kita dapat, apa yang kita perbuat selama satu periode itu harus kita tunjukkan, kita buktikan. Dan itu saya kira waktunya juga tidak lama, kan cuma 2 tahun satu periode itu. Makanya harus totalitas sehingga kader-kader yang muncul itu nantinya akan meneruskan perjuangan kita. Jadi mungkin dari sahabat-sahabat yang di rumah yang mungkin mendengarkan saat ini, yaitu tadi waktu kita tidak banyak, kita maksimalkan satu periode itu untuk mengkader, mengajak sahabat-sahabat wilayah ranting atau PAJ masing-masing. Ya, nanti akhirnya pasti kita nikmati sendirilah nanti di akhir. Terus kita enggak mikir macam-macam, yang jelas waktu kita enggak banyak, satu periode cuma 2 tahun. Kita maksimalkan aja, kita enggak usah mulai kanan kiri, kita lanjut untuk NU ke depan. Ya, Ansor sekarang adalah NU masa depan. Baik, lanjut dari Danariono. Ya, kalau saya simpel saja. Ini ya berharap lah kepada sahabat-sahabat Ansor Banser di mana saja, ya khususnya di PAJ Tutur. Ini marilah kita berkhidmat dalam waktu yang sebentar ini betul-betul dijalankan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Insya Allah berkahnya Amin. tetap mengalir. Ya, amin. Sudah? Ya, itu. Baik, sahabat-sahabat, mungkin itu umpaan. Mungkin ada lagi nih, Pak, sebelum kita tutup acara sore hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat ketua PJ Kabupaten Pasuruan, karena terus terang di Tutur itu bisa seperti saat ini, bansernya banyak, ansornya juga sangat banyak sekarang, itu karena jenjang pengkaderannya sangat berhasil. Saya mengira di PJ Kabupaten Pasuruan itu baik dari Diklatsarnya, PKD maupun Susbalan dan PKL-nya. Saya di PKL itu sangat mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali, sehingga bisa kita tularkan kepada sahabat-sahabat yang ada di wilayah Kecamatan Tutur. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih ini yang sebesar-besarnya kepada sahabat ketua, sahabat Abdul Karim, sahabat Cak Woko yang merupakan kader dari Tutur sendiri. Ini saya kira sangat berpengaruh dari pengkaderan yang sudah dilaksanakan oleh sahabat Abdul Karim ini, sangat berpengaruh untuk jenjang Ansor di masa yang akan datang. Karena dengan adanya diklat atau pelatihan itu sangat imbasnya nanti ke belakang seterusnya itu sangat bermanfaat sekali. Ya. Nah, itu saja mungkin yang saya ucapkan untuk secara pengurusan PC. Jadi sahabat jenengan sudah datang ke Tutur ini 2 kali untuk pengkaderan Diklatsar dan PKD kemarin. Juga Susbalan itu juga kita sudah punya 46 perwira yang itu adalah harapan kita nantinya menjadi penerusnya dan itu sangat luar biasa. Saya kira apresiasi yang sangat luar biasa untuk kepengurusan PC yang di periode ini, karena telah sukses saya kira untuk mengkader ya sahabat-sahabat Ansor Banser di wilayah Kabupaten Pasuruan. Saya beri aplaus ini ya untuk tangan ini. Aplaus semuanya, aplaus. Saya beri hormat. Iya, betul. Saya juga mengucapkan terima kasih sebetulnya. Saya ucapkan terima kasih sudah sudi hadir di rumah-rumah kecil lah ala gini. Kopi nggak ada, semuanya nggak ada. Yang ada cuma mic saja, yang penting ngomong. Nggak ada kopinya, nggak susah ya penting kita ngobrol asik, tentunya ambil sisi positifnya saja, ambil manfaatnya saja. Yang nggak manfaat dibuang, nggak masalah. Ya,
Semoga kedepannya semakin jaya Ansor tuturnya. Amin. Amin. Dan Hanaryono dan sahabat ketua ini diberi kesehatan agar bisa selalu berkhidmat, terus berkhidmat sampai akhir jabatannya, bukan akhir hayat, akhir jabatannya dulu dan ikhlasnya sampai akhir hayatnya. Baik sahabat-sahabat, mungkin itu saya Muhammad Zainal Ali Sutejo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.